Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nuriswan Channel. Pernyataan Bu Megawati tentang penolakannya terhadap 3 periode penundaan pemilu dan pembatasan masa jabatan presiden akhirnya mengangkat kembali peristiwa pengangkatan ayahnya Bung Karno sebagai presiden seumur hidup di tahun 1963. Tetapi rangkaian itu setelah membahas pidatonya Bu Megawati, kemudian juga membahas tentang apa dan bagaimana dan siapa saja yang mendorong Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup, dan ada situasi internal politik kita atas kemenangan PKI di tahun 1957 yang juga mendorong ide tentang pengangkatan presiden seumur hidup. Tidak ada apa di tahun 1957 itu, ternyata di tahun 1957 itu ada yang disebut sebagai pilkada serentak atau pada saat itu disebut sebagai pemilu daerah. Nah, di mana pemilu daerah ini membuat dan menghasilkan pemenang yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berjaya di mayoritas pemilihan daerah. Nah, ini kita mencari artikel yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita dalam melihat sejarah sebagai basis cara pandang dan sudut pandang dalam melihat pertarungan politik di era sekarang. Nah, ini ada di Tirto, setelah saya cari-cari ya di tirto.id ini mungkin perlu kawan baik buka dan baca. Judulnya itu Pemilu Daerah 1957.2 PKI Berjaya dan Gagalnya Pilkada Langsung. Artikel ini dimuat di tanggal 25 April 2019 pukul 8 WIB. Sebelum 2005, kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Namun sejak ada Undang-Undang Nomor 32 2004, kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Maka lahirlah sejarah itu. Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005. Terlepas dari segala kekurangan yang masih menghinggapi pelaksanaannya, pilkada langsung ini adalah proses demokrasi yang penting bagi Indonesia. Merunut ke masa lalu, ide pilkada langsung sebenarnya sudah dicanangkan jauh sebelum reformasi bergulir. Ini terjadi ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 1957 tentang pemerintah daerah yang dibuat sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lewat undang-undang ini pula hierarki pemerintahan daerah seperti sekarang itu diperkenalkan. Oke. Segala ketentuan mengenai kepala daerah diatur dalam pasal 23 hingga 30. Di antaranya mencakup mekanisme pemilihan, penetapan, pelantikan, persyaratan, serta sumpah dan janji. Soal pemilihan kepala daerah ini ditetapkan secara umum dalam pasal 23 ayat 1. Kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Demikian bunyi pasal itu sebagaimana dikutip Djoko J. Prihatmoko dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia. Nah, itu kemudian singkat cerita maka jadilah pemilu daerah 1957 itu sebagai pemilihan DPRD dan Dewan Pemerintahan Daerah. Meski demikian, ia tetaplah proses demokratisasi daerah yang layak disimak. Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum pemilu daerah dapat terselenggara dengan baik. Nah, ini suasana pemilunya. Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga awal Januari 1958. Daerah yang melaksanakannya adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, dan di Kalimantan pada 1958. Menurut Daniel S. Leff dalam The Transition to Guided Democracy 2009,
Hasil-hasil pemilu daerah ini berarti penting bagi partai-partai politik. Pasalnya, perolehan pemilu daerah itu jadi bukti seberapa besar dan mangkusnya kekuatan politik real mereka di daerah. Juga hasil-hasilnya tentu dapat menjadi indikator tren politik nasional. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu daerah itu mendapuk PKI sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Feli dalam Ijtihad Politik Ulama 2009 halaman 257, PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27% dibanding dengan perolehan suara 1955 yang sebesar 16,4%. 1955 ini kan pemilu nasional nih untuk memilih anggota parlemen dan konstituante kalau nggak salah. Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru menurun. Feli mencatat suara Masyumi dan NU di pemilu 55 masing-masing meraih suara 20,9% dan 18,4%, turun dengan persentase hampir sama 7%, sementara PNI yang sebelumnya meraup 22,3% justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8%. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 157, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing. Dengan penguasaan mayoritas di 18 kota dan kabupaten, calon-calon kepala daerah yang diusung PKI beroleh kemenangan hampir tanpa hambatan berarti. Bahkan di Surabaya, di kota Surabaya, calon kepala daerah dari PKI bisa menang dengan suara mutlak. Begitu pula untuk DPD. Dengan sistem pemilihan menggunakan perwakilan berimbang, PKI mempunyai perwakilan mayoritas dalam DPD di 18 kota dan kabupaten tersebut. Di samping itu, setiap DPD tingkat 1 dan di hampir semua DPD tingkat 2 terdapat anggota PKI. Terang Siswoyo dalam memoarnya, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri, memoar anggota Serikat CCPKI. Kalau nggak salah Komite Sentral atau Sentral Komite PKI. Bukunya diterbitkan tahun 2015. Nah, itulah kemudian yang membuat situasi politik menjadi semakin memanas. Karena dalam waktu 2 tahun sejak pemilu 1955, PKI mampu mengkonsolidir kekuatannya di tahun 1957 dan berhasil memenangkan pemilu 1957 tersebut. Maksud memenangkan itu adalah raihan suaranya itu yang paling melesat tinggi dibandingkan dengan 3 partai besar yang lain. Gitu. Itulah kemudian meskipun telah diperkenalkan via Undang-Undang Nomor 157 pada akhirnya pilkada langsung di masa itu tidak pernah terwujud. Kekecewaan atas carut-marutnya politik kepartaian di Jakarta diakhiri Presiden Soekarno dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan itu Undang-Undang Dasar sementara 50 tidak berlaku lagi dan Undang-Undang Nomor 157 pun menjadi tidak relevan. Sebagai tindak lanjut penerapan Undang-Undang Dasar 45, Presiden menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 659. Dalam penetapan Presiden itu diatur bahwa kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri berdasarkan calon yang diusulkan DPRD. Disebutkan pula bahwa Presiden atau Menteri Dalam Negeri juga bisa mengangkat kepala daerah tanpa pencalonan. Di samping itu peran DPRD dalam peraturan ini juga dibatasi. Mereka hanya berwenang untuk mengajukan calon kepala daerah. DPRD juga tidak dimintai pertimbangan-pertimbangan. Bahkan DPRD tidak memiliki akses untuk meminta penjelasan manakala orang yang diajukan ditolak Presiden atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, terang Djoko Prihatmoko. Di lain pihak, keterlibatan militer justru menguat. Dalam penjelasan pasal-pasal Penetapan Presiden Nomor 659 disebut bahwa pengangkatan seorang kepala daerah
memperhatikan pertimbangan instansi sipil negara dan juga instansi militer. Kondisi ini menjadikan kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat, alih-alih pejabat publik yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kondisi ini berlangsung terus hingga rezim Soeharto berkuasa. Elan atau semangat untuk demokratisasi daerah baru benar-benar terwujud setelah reformasi bergulir. Jadi dalam konteks sejarah politik, dulu pemilihan wali kota, bupati, dan provinsi itu dipilih oleh presiden dan Mendagri. Biasanya DPRD itu mengusulkan 3 nama. Ternyata kita menjadi tahu kenapa Bung Karno mengeluarkan dekret tahun 59 dalam konteks memilih kepala daerah di kabupaten kota maupun provinsi, karena ada kekhawatiran kemenangan bupati-bupati dan gubernur itu tentu akan menjadi kemenangan Partai Komunis Indonesia dan dimenangkan oleh kader-kader PKI. Maka kemudian hadirlah yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Karena mungkin usia republik kita itu masih muda. Jadi kedewasaan dalam berpolitik belum terjadi, yang juga mengkhawatirkan atas porak-porandanya sendi-sendi warga masyarakat dan bernegara. Nah, itulah kekhawatiran para pemimpin kita ketika itu. Tak heran kemudian Presiden Soeharto ketika menggantikan Presiden Soekarno itu melanjutkan pemilihan bupati dan gubernur itu tidak dipilih langsung tapi diusulkan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Jadi kira-kira itulah suasana pemilu daerah 1957 yang dimenangkan atau PKI dianggap sebagai pemenang atau tersukses dalam raihan suaranya dari dan dibandingkan dengan partai-partai lain, padahal PNI ketika itu sangat kuat, Masyumi juga kuat, PNU juga kuat, tetapi di beberapa wilayah, di mayoritas wilayah kabupaten, kota, dan provinsi, 3 partai ini tumbang oleh Partai Komunis Indonesia. Demikian kawan baik, insya Allah menambah pemahaman sejarah politik kita, dan silahkan dilihat di masing-masing kabupaten, kota, dan dapil bagaimana peta kekuatan itu sekarang mengalami perubahan yang mungkin signifikan, atau ada juga wilayah-wilayah yang tidak berubah. Misalkan kalau dulunya basisnya PNI ya PNI, kalau dulu basisnya Masyumi ya Masyumi, kalau dulu basisnya NU ya NU, kalau dulu basisnya PKI, nah di basis-basis PKI ini siapa yang berkuasa, kawan baik mungkin perhatikan bisa terjadi pergeseran, bisa terjadi perubahan, bisa juga tidak terjadi perubahan. Demikian kawan baik, mudah-mudahan menambah pemahaman sejarah politik kita yang dihubungkan dengan keadaan politik sekarang. Lagi-lagi karena Bu Megawati menyebut-nyebut presiden seumur hidup, yang akhirnya kita belajar sejarah politik dari 55, 57, 63, sampai kemudian mungkin kita akan ulas juga lengsernya Bung Karno. Demikian kawan baik, mudah-mudahan berarti tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Rizwan Channel. Terima kasih.